Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan Bapak Ghazali Sahrani dan teman-teman saya banggakan. Semoga Tuhan selalu memberikan keberkahan kepada kita semua dan diberi kesehatan semua. Perkenalkan, nama saya M. Ramdhani dari Fakultas Ekonomi dengan Prodi Manajemen kelas B reguler dengan nomor NIM 200111103. Saya akan mengerjakan tugas dari Pak Ghazali, yaitu tentang dalam jawab manusia sebagai khalifatul fil ard dan hamba kepadanya. Sebagai seseorang khalifah, apa yang dilakukan tidak boleh hanya untuk kepentingan diri pribadi dan tidak hanya bertanggung jawab pada diri sendiri. Bertanggung jawaban diri pada 3 instansi, yaitu bertanggung jawab pada diri sendiri, yang kedua bertanggung jawab diri kepada masyarakat, yang ketiga bertanggung jawab pada Allah. Tanggung jawab manusia dalam kehidupan dunia. Setiap pribadi muslim di bagian bumi di manakah mereka terdiam, tidak memandang bangsa dan tidak memandang negara, mempunyai tanggung jawab di hadapan Allah dan dihadapkan sanubarinya sendiri, bahkan di depan umat generasi demi generasi. Mereka bertanggung jawab di zaman segala pahit sekarang ini. Tenangan terhadap Islam yang dirasakan lebih hebat pada masa-masa yang terlalui. Kita sebut bahwa negeri-negeri ini dan umat Islam jatuh ke dalam cengkraman penjajah. Sekarang sebagai besar telah merdeka, namun kian lama kita rasakan bahwa tantangan kepada Islam setelah zaman kemerdekaan itu bertambah hebat dan dahsyat, berlipat ganda daripada dahulu. Kewajiban kita yang terbesar sekarang, terutama golongan kaum muslimin yang ada di Indonesia, yang mempunyai cita-cita ada pembaruan, cita-cita membangkitkan kesadaran beragama, cita-cita menggali api Islam. Wajib bagi para mubalik atau mereka yang merasa dirinya bertanggung jawab membagikan umat Islam, menggali api Islam, mengembangkan semangat ittihad dan jihad untuk menilai situasi. Dan inilah beberapa macam-macam tanggung jawabnya. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan, mengalami periode lahir, hidup, kemudian mati. Agar manusia dalam kehidupan mempunyai harga sebagai pengisi fase kehidupan itu, maka manusia tersebut atas namanya sendiri dibebani dengan tanggung jawab. Sebab apabila kita tanggung jawab terhadap diri sendiri, maka tidak terkontrol lagi. Sebab apabila kita tidak ada tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, maka tindakannya tidak terkontrol lagi. Yang intinya dari masing-masing individu atau kitanya dituntut adanya tanggung jawab yang melangsungkan kehidupan di dunia sebagai makhluk hidup. Contohnya, manusia mencari makan, kan kita sendiri harus kita makan dengan usaha.
tidak lain adalah karena adanya tanggung jawab terhadap diri sendiri agar dapat melangsungkan kehidupan. Yang nomor 2, tanggung jawab terhadap keluarga. Keluarga merupakan masyarakat kecil. Keluarga terdiri atas ayah, ibu, anak-anak, dan anak-anak adiknya juga, dan juga orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab itu menyangkut nama baik keluarga. Tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan pendidikan, dan kehidupan. Untuk memenuhi tanggung jawab dalam keluarga kadang-kadang diperlukan pengorbanan seperti bekerja keras, kayaknya tuh keras, bikin usaha, bikin bisnis. Pengorbanan itu sebagai orang tua, sebagai orang tua yang bapaknya tuh kan tanggung jawab. Nih contohnya nih ya, seorang ayah rela bekerja memanting tulang demi memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan semua cowok-cowok harus bekerja keras lah, yang baik, yang tanggung jawab, dan yang sopan, santun, dan tetap semangat. Yang nomor 3, tanggung jawab terhadap masyarakat. Pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial, karena membutuhkan manusia lain, maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain tersebut. Sehingga dengan demikian manusia di sini merupakan anggota masyarakat yang tentukan mempunyai tanggung jawab yang besar seperti anggota masyarakat yang lain agar dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat tersebut. Wajarlah apabila kita tingkah laku dan perbuatan harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Contohnya, seseorang yang menyediakan rumahnya sebagai tempat pelacur pada lingkungan masyarakat yang baik, atau bikin ronda buat bikin aman di daerahnya. Contohnya, sebagai orang menyediakan rumah sebagai pelacur pada lingkungan masyarakat yang baik, apapun alasannya, tindakan ini termasuk tidak bertanggung jawab terhadap masyarakat, karena secara normal psikologis akan merusak masa depan generasi penerusnya di lingkungan masyarakat tersebut. Yang nomor 4, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Suatu kenyataan lagi bahwa setiap individual adalah warga negara suatu negara, dan berpikir, berbuat, bertindak, dan berlaku manusia terkait oleh norma-norma atau ukuran yang dibuat oleh negara. Manusia tidak bisa berbuat semuanya sendiri. Bila perbuatan manusia itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada negara. Contohnya nih, dalam novel Jalan Tak Ada Ujungnya karya Mos Lubis, guru Isa yang terkenal, guru yang baik, terpaksa mencuri barang-barang milik sekolah demi rumah tangganya. Itu perbuatan guru Isa harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Kalau perbuatan itu tidak diketahui, ia harus berurusan dengan pihak kepolisian dan pengadilan. Yang nomor 5, tanggung jawab manusia terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan untuk mengisi kehidupan. Manusia mempunyai tanggung jawab langsung kepada Tuhan. Semakin tindakan manusia tidak bisa dilepas dari hukum-hukum Tuhan yang disediakan dalam berbagai kitab suci melalui bermacam-macam agama.
Pelanggaran dari hukum tersebut akan segera diperingati oleh Tuhan, dan jika tidak peringatan keras pun masih tidak mengaruhkan. Itu ada sih Pak dari saya dari tugas tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifatul fil ard dan hamba kepada Allah, kepada Allah. Itu aja. Kalau apabila kata-kata saya tidak sesuai dengan di dalam masuk hati, saya mohon maaf. Itu saja sih dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.